Di Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai 88 juta orang, dengan 48% diantaranya merupakan pengguna harian. Wajar saja, internet telah merubah cara manusia menjalankan kegiatannya, seperti mencari informasi yang tidak harus melalui buku, menikmati hiburan yang tidak harus selalu berada di depan TV, hingga kegiatan berbelanja yang tidak lagi harus ke pasar. Menurut hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 27% pengguna internet pernah melakukan pembelian barang atau jasa secara online. Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh setiap tahunnya karena sistem ini membuat kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan murah. Mudah karena durasi belanja secara online selalu lebih cepat daripada durasi perjalanan ke toko, kecuali jika tokonya ada di sebelah rumah kita. Hanya dengan beberapa klik di komputer atau sentuhan jari di ponsel, kita sudah bisa membeli suatu barang. Tidak hanya menghemat waktu, sistem ini juga bisa menghemat uang, karena mayoritas harga yang ditawarkan oleh toko virtual akan lebih rendah dari toko fisik, yang membutuhkan biaya tambahan seperti perawatan atau penyewaan toko untuk bisa berjalan. Dengan menggunakan teknologi internet sebagai dasarnya, faktor jarak tidak menjadi hal yang menghambat kegiatan belanja online. Kita bisa dengan mudah membeli barang dari luar kota, pulau, sampai ke luar negeri sekalipun jika barang yang kita cari tidak tersedia di dalam negeri. Dari sejumlah keunggulan tersebut, sistem belanja online terlihat menarik ya? Tidak selalu. Jika kita kembali ke angka pengguna sistem ini, jumlah 27% dari 88 juta pengguna Indonesia bukanlah angka yang besar, terutama jika kita melihat jumlah pengguna di Amerika yang sudah menyentuh angka 70%. Rendahnya angka ini masih bisa dikatakan wajar, karena sistem belanja online juga memiliki kelemahan. Di toko fisik, calon pembeli dapat melihat, menyentuh, dan mencoba produk yang ingin dibeli secara langsung. Hal itu tidak bisa dilakukan di toko virtual karena kita hanya bisa melihat gambar yang ditampilkan oleh penjual, sehingga membuat calon pembeli menjadi ragu akan kualitas barang yang sesungguhnya. Dan, meski proses belanja online memang lebih cepat, kita tidak bisa langsung menikmati barangnya ketika selesai membayar, karena masih harus menunggu sampai pintu kita diketuk oleh petugas pengiriman barang. Sampai saat ini, kedua hal tersebut masih menjadi alasan terbesar bagi pengguna internet Indonesia untuk tidak menggunakan sistem belanja online. Namun, ada beberapa cara untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, seperti melihat ulasan mengenai barang yang kita minati dari orang yang pernah membeli barang tersebut. Tentunya, omongan sesama pembeli akan lebih meyakinkan dibandingkan omongan penjual, bukan? Saat ini, ada beberapa situs yang mengharuskan pembeli untuk menuliskan ulasan demi memberikan referensi bagi calon pelanggan lain. Untuk masalah durasi pengiriman, saat ini sudah tersedia jasa pengiriman yang bisa mengantarkan pesanan dalam 1 hari, tapi biaya yang dibebankan juga akan lebih tinggi, dan kita tetap tidak bisa langsung mendapatkan barangnya setelah membayar. Dengan adanya kelemahan tersebut, sistem belanja online bukanlah pilihan yang terbaik untuk semua orang. Sistem ini lebih cocok bagi calon pembeli yang menginginkan kemudahan dan biaya lebih murah dalam suatu proses belanja. Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam pencarian barang yang sulit ditemukan di suatu daerah. Namun, sistem ini tidak cocok bagi calon pembeli yang memerlukan produknya sesegera mungkin, karena sistem ini tidak memberikan jaminan pasti kapan produk yang dibeli akan sampai ke tangan kita. Jadi, sistem mana yang lebih cocok? Itu semua kembali pada kebutuhan kita. Tapi satu hal yang pasti, aktivitas berbelanja akan selalu ada karena manusia tidak bisa menghasilkan semua kebutuhan dan keinginannya seorang diri. Bagaimana cara Anda berbelanja? Itu tergantung Anda untuk memutuskan.